Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 25 ayat 20-23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sedari awal, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bekerja. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Tugas penting yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mengusahakan dan memelihara bumi. Bekerja merupakan respon positif atas tanggung jawab yang diberikan kepada manusia. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu." Tuhan menunjukkan bahwa memenuhi berbagai kebutuhan hidup bukan lagi sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Tuhan juga mengatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri adalah berbagai tanaman yang tidak diharapkan ketika orang menanam suatu jenis tanaman tertentu yang diharapkan akan menghasilkan. Tuhan menunjukkan konsekuensi lanjutan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah tidak bisa selalu dihasilkannya secara optimal berbagai hal yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia mengusahakan dan memelihara bumi tanpa bekal sama sekali. Tuhan memberikan modal kepada manusia sebagai bekal untuk mengerjakan apa yang diperintahkannya. Modal tersebut berupa kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Tuhan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga menuntut supaya modal tersebut dikembangkan. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak, yang penting harus dikembangkan. Setelah uang ditemukan, berbagai hasil pertanian tidak perlu disimpan di dalam lumbung dan hasil ternak tidak perlu disimpan di dalam kandang, tetapi bisa langsung dijual. Uang yang diterima dari penjualan hasil kerja bisa disimpan untuk digunakan pada saat diperlukan nanti. Tetapi jika orang menolak bekerja lagi dan hanya mengandalkan uang yang disimpannya untuk membeli berbagai hal yang diinginkannya, uang itu akan habis dikonsumsi. Uang itu akan habis secara bertahap. Karena itu, uang hasil kerja tidak boleh seluruhnya dikonsumsi. Sebagian uang dari hasil kerja harus diinvestasikan. Investasi adalah tindakan menggunakan sejumlah uang untuk menghasilkan pendapatan lain. Sebagian uang dari hasil kerja harus dikembangkan. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak, yang penting harus dikembangkan. Investasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan melaluinya, tetapi lebih karena melipat gandakan modal yang Tuhan telah percayakan. Pelipat gandaan modal dilakukan dengan menciptakan diversifikasi, alternatif sumber pendapatan lain melalui uang yang ditanamkan. Diversifikasi sangat penting dilakukan karena bekerja di dunia yang tanahnya terkutuk, yang seharusnya hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak pernah memberikan jaminan bahwa pekerjaan ini atau itu yang akan berhasil. Bekerja di dunia yang tanahnya terkutuk, di mana ketidakoptimalan hasil akan selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang dilakukan manusia, tidak pernah bisa memberikan jaminan pasti bahwa pekerjaan ini atau itu yang akan memberikan hasil yang baik. Maka melakukan pengembangan modal melalui diversifikasi sangat penting. Berbagai tindakan bisa dipilih supaya uang yang ditanamkan berkembang. Membeli dan mengolah bahan mentah tertentu menjadi barang yang siap digunakan dan menjualnya kepada orang yang memerlukan. Menyediakan jasa tertentu dan menjualnya kepada orang yang memerlukan.
membeli saham berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk memperoleh dividen yang dibagikan perusahaan bersangkutan, membeli obligasi berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk memperoleh bunga yang dibagikan perusahaan penerbit obligasi, membeli reksadana untuk memperoleh pendapatan dari investasi yang dikelola oleh manajer investasi, membeli tanah atau bangunan untuk dijual lagi ketika harganya meningkat, membeli emas untuk dijual lagi ketika harganya meningkat. Dengan menyisihkan sebagian penghasilan secara bertahap dan menanamkan di dalam bidang tertentu yang berbeda sebagai upaya melipat gandakan modal yang Tuhan berikan, akan mengurangi kekhawatiran dari persoalan yang timbul saat bidang tertentu yang digeluti tidak bisa memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena tujuan pekerja adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengelola bumi dan segala yang ada di dalamnya, dengan investasi yang dijalankan dengan hati-hati, maka jangkauan tangan orang percaya dalam mengelola bumi dan segala yang ada di dalamnya menjadi lebih luas. Dengan pengembangan modal uang yang dikelola dengan hati-hati, kemampuan orang percaya dalam menghasilkan sesuatu yang baik bagi banyak orang akan semakin besar.